Nasdem mainkan isu Anies terzalimi melalui dugaan korupsi Formula E, ditulis oleh Fransen Arianto dari siwar.com. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate. Narasi tentang upaya menjegal Anies Baswedan untuk maju sebagai calon presiden terus digaungkan pendukungnya. Anies digambarkan sebagai pribadi baik yang sedang dizolimi. Dengan cara tersebut, citra Anies diharapkan semakin baik karena mendapat balas kasih dari masyarakat. Kasus korupsi Formula E yang sedang diselidiki oleh KPK menjadi salah satu ajang membangun citra dizalimi itu. Dengan lihai para pendukung Anies memainkan isu ini untuk menunjukkan bahwa ada upaya menjegal Anies. Partai Nasional Demokrat atau Nasdem pun ikut membangun narasi penjegalan tersebut. Ada kesan yang kita lihat bahwa di dalam kasus Formula E ini yang menyangkut persoalan Anies Baswedan itu ditenggarai ada elit-elit pemerintahan yang ikut melakukan intervensi kepada KPK seperti yang sudah terjadi dan sudah diberitakan di dalam media sosial, yaitu tentang kasus NMB. Ada elit pemerintahan yang terlibat di situ, kata Zulfan Lindan, seorang politikus senior Nasdem seperti dikutip dari detik.com. Meskipun menyebut pemerintah, Zulfan meyakini bahwa bukanlah Presiden Jokowi yang dia maksud. Dia justru menyayangkan bahwa Presiden Jokowi lah yang dituduh melakukan intervensi proses hukum tersebut. Mengapa Nasdem menyebut elit pemerintahan? Ini tuduhan yang serius loh, karena menggiring opini bahwa pemerintah menggunakan kekuasaan untuk melakukan intervensi hukum. Mengapa Nasdem tidak langsung melaporkan hal ini kepada Presiden Jokowi? Bukankah Nasdem juga bagian dari pemerintah? Kalau memang ada elit pemerintahan yang melakukan ini, Presiden Jokowi tentu bisa melarangnya. Bukankah Nasdem percaya kepada Presiden Jokowi? Mengapa harus memberikan pernyataan untuk dikonsumsi masyarakat luas? Jawabannya tentu saja untuk membangun citra Anies Baswedan. Dengan pernyataannya itu, Nasdem ingin membangun citra Anies yang bersih tetapi sedang dizolimi. Anies dikesankan sebagai pribadi yang hendak dijegal oleh elit pemerintahan. Tujuannya tentu saja menggugah rasa belas kasihan masyarakat sehingga Anies semakin populer. Penyebutan Presiden Jokowi bukanlah orang yang melakukan intervensi hukum juga bertujuan menaikkan citra Anies. Nasdem tidak mau muncul kesan Pak Jokowi tidak senang dengan pencalonan Anies sehingga melakukan intervensi hukum. Hal ini akan merugikan citra Anies di mata para pendukung Pak Jokowi. Dengan membela Pak Jokowi, Nasdem berharap agar para pendukung Pak Jokowi pun bisa memilih Anies. Bagi saya, pernyataan elit Partai Nasdem ini tetap merugikan pemerintahan Presiden Jokowi. Tuduhan menggunakan kekuasaan untuk mengintervensi hukum bisa menjadi amunisi para pembenci pemerintah untuk melancarkan serangan. Kalau Nasdem memang masih bagian pemerintah, seharusnya pernyataan semacam ini tidak muncul dari kadernya. Jangan-jangan Nasdem memang sudah berniat keluar dari pemerintah ya. Seharusnya Nasdem tidak perlu membangun narasi Anies terzalimi melalui penyelidikan kasus korupsi Formula E. Lebih baik Nasdem fokus saja menagih laporan keuangan Formula E yang sampai sekarang belum ada. Bukankah kalau laporan keuangannya beres dan ada keuntungan, nama Anies akan menjadi baik? Mengapa tidak mendorong Anies untuk segera menyampaikan laporan keuangan Formula E ke publik sesuai janjinya berbulan-bulan yang lalu? Lebih menguntungkan itu menurut saya daripada membangun narasi menyerang pemerintah. Bagi saya kura-kura begitu. Anda bagaimana? Anies temui Habib Rizik, bersiaplah politisasi agama mungkin akan marak lagi, ditulis oleh Syardi dari siwar.com. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate. Setelah sekian lama tak ada pertemuan Anies dan Habib Rizik, akhirnya mereka bertemu kemarin. Kalau tidak salah, pertemuan terakhir antara keduanya terjadi saat November 2020. Tidak lama setelah Habib Rizik kembali dari Arab Saudi. Malamnya Anies datang ke Petamburan, tidak lama kemudian Habib Rizik terjerat kasus dan dipenjara. Sejak itu Anies seperti menghindar biar tidak kena cipratan getahnya. Intinya Anies sudah bertemu kembali dengan Habib Rizik dalam acara peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW sekaligus pernikahan putri Habib Rizik. Anies didoakan agar bisa mengakhiri jabatan sebagai gubernur dengan baik. Bapak Dr. Anies Rashid Baswedan bisa menyelesaikan tugasnya tinggal beberapa hari lagi di DKI Jakarta ini dengan husnul khatimah, kata Habib Rizik yang berdiri di samping Anies. Habib Rizik juga mendoakan agar Anies diselamatkan dari orang-orang jahat. Dia juga berdoa agar Anies diselamatkan dari berbagai fitnah. Kita mohon pada Allah agar beliau diselamatkan Allah dari makar orang-orang jahat.
dari segala fitnah dan muslihat dan tipu daya yang ingin menjebak dan menghancurkan, katanya. Agar Allah memberikan taufik dan hidayah kepada Bapak Gubernur kita untuk tetap dan selalu menjadi pemimpin yang istiqomah, katanya. Akhirnya teka-teki soal dukungan Habib Rizik terhadap Anies terjawab sudah. Padahal Novel Bamukmin sempat mencak-mencak mendengar kabar Nasdem mengusung Anies sebagai capres dengan alasan memecah belah umat. Tapi Habib Rizik sepertinya baik-baik saja dan tidak mempermasalahkan. Tanda seperti ini biasanya berarti Habib Rizik bakal mendukung. Seluruh pendukung dan yang lainnya biasanya patuh meskipun kadang ada yang terpaksa. Memang pertemuan ini bertema pernikahan putri Habib Rizik, tapi pasti ada pembicaraan penting tentang politik yang tidak diketahui publik. Ini lebih tidak mencurigakan ketimbang Anies tiba-tiba datang ke kediaman Habib Rizik tanpa alasan. Yang jelas pertemuan ini semakin meyakinkan kita kira-kira kelompok seperti apa yang akan mendukung Anies nanti. Hasilnya sama saja, tidak jauh-jauh dari kelompok intoleran. Sekali terjerembab dalam lingkaran kelompok sebelah, tampaknya sulit untuk keluar lagi. Anies dicap bapak politik identitas karena ada alasannya. Dia didukung FPI, GNPF Ulama, PA212 dan lainnya. Mereka gunakan politik licik dan mempolitisasi agama. Cara licik ini mengundang kecaman dan kebencian, dan sejarah ini sangat sulit dilupakan. Label yang disematkan terhadap Anies sulit bahkan hampir tidak mungkin dihapus. Anies katakanlah mau kembali seperti saat menjadi tim pemenangan Jokowi JK di Pilpres 2014, itu pun sulit. Kelompok anti-intoleran seperti sulit memaafkan Anies atas apa yang terjadi di Pilkada DKI 2017. Kalau Anies mencoba menjauh dari kelompok intoleran ini, tetap saja dia tak akan diterima oleh kelompok nasionalis, malah makin runyam ketika posisi Anies abu-abu, tidak diterima kelompok manapun. Jadi agar tetap aman, Anies terperangkap dan tidak bisa kemana-mana, kecuali tetap berada dalam lingkaran dulu. Tetap bersama dengan Habib Rizik dan komplotannya, ibarat candu makin lama makin terperosok, tanpa bisa lepas. Mau lepas pun tidak ada pilihan lain yang lebih baik. Satu hal lagi dengan pertemuan Anies dan Habib Rizik, Nasdem harus siapkan mental dan menerima kenyataan bahwa partainya tidak lagi dicap sebagai partai nasionalis. Partai ini sudah mirip seperti PKS, sangat blunder memang, tapi Nasdem pun tak punya pilihan. Daripada terancam tak lolos ke Senayan dan kehilangan kursi di DPR, lebih baik lakukan segala cara agar selamat meski harus kontroversial sekalipun. Pokoknya siap-siap sajalah melawan kelompok ex-FPI. Hampir bisa dipastikan mereka akan ikut memeriahkan Pilpres 2024. Ada Anies yang akan mereka usung. Di mana ada Anies, di situ akan ada politik identitas dan politisasi agama yang menyertai. Melihat hal ini, pegiat media sosial Dennis Regar menyinggung foto viral Gubernur DKI Jakarta Anies Rashid Baswedan saat bertandang ke Markas Syariah di Petamburan untuk bertemu mantan imam besar atau IB Habib Rizik Syihab atau HRS pada acara Maulid Nabi Muhammad SAW. Dedi pun menyinggung Menteri Pertahanan Prabowo Subianto yang sudah 2 kali kalah dalam pemilihan presiden atau pilpres meskipun sudah didukung oleh HRS. Prabowo didukung Habib Rizik kalah 2 kali. Apa harus kita tenggelamkan lagi? Mainkan, ucapnya dikutip dari Twitter pribadinya Minggu 9 Oktober 2022. Bagaimana menurut Anda?